nggak cuma satu putaran habis ya karena kasihan juga yang baru datang. Tadi juga pertempatan malam sama azan ya. Nah ini juga Ya, kalau Jumat kita buka setelah Jumatan. iya. Jadi jam 1 kita buka. Baik, idenya sendiri dari mana sih? Idenya untuk bagi-bagi makanan kemarin? Sebenarnya nggak ada ide apa sih. Ngelihat waktu itu saya datang ke rumah makan gratis ya, di daerah mana rumah yang saya tidur. Cuman pas itu saya tergeraknya dia aja kehidupan sendiri itu masih agak sulit ya, tapi dia punya program makan gratis. Dia saya pun merasa malu dan malunya dia dengan pendapatannya begini bikin orang dengan kita yang dikasih nggak ngelakuin apa-apa bahkan satu contoh ya saya bilang kalau ya kalau saya itu ada sih Pak. Im, kegiatan ini udah izin belum Im? Iya. Maaf Bu ya saya harus jadi diri sendiri saya tapi takutnya edit TikTok aja Bahaya tuh ya di TikTok ya. jadi kenal cuma itu doang tapi ya saya cuma jadi diri saya padanya sih selama ini saya nggak pernah pura-pura saya selalu jadi diri saya jadi kalau saya keluar rumah saya marah saya nggak pernah jadi memang saya nggak pernah melakukan sesuatu yang saya nggak suka ya seperti itu. Bahim. Karena saya dandanannya tadi saya pikir dandanannya rapi banget celananya bagus ngapain ya ambil makanan. Sofian, jangan tarik-tarik kabelnya. Disuruh kata dia, disuruh sama sukunya. Dia masih punya solusi gitu. Jadi kalau sukunya memang benar membutuhkan kita kasih ya. Tapi kalau anaknya udah jelas-jelas ya, kalau saya lihat ya semangat saya ya mampu. Jadi ya kasihan ya orang-orang Yang lain lebih ya. memerlukan. Itu sebenarnya pembahasan kita ya. Ya yang Iya, pas iya, pertama kali bikin ini kalau orang-orang yang datang ini yang nggak sesuai gimana? Akan mubazir nih ininya apa rencananya. Yang ada malah mereka semua yang cuma aja bingung aja. Iya, iya. Udah dibicarain. Sofian. Mudah-mudahan mereka punya akan tahu ya. Iya. Sadar sendiri. Dan udah ada tulisannya juga sih di depan tuh udah kita barrier kita batasin emang ada tulisannya khusus untuk ini gitu. Nah itu yang paling takut itu sebenarnya takutnya mubazir yang kita lakuin ya untuk orang-orang yang cuma dalam tanda kutip ya jimu ada makanan gratis diambil untuk makan siang ya sebenarnya kan ini buat orang yang nggak mampu orang yang dulu itu sih Sampai manfaatin juga udah kita pikirin gitu. Kemarin kita pikir kalau gimana kalau ada yang saya dititipin 10 suruh ambil kan tiba-tiba dijual lagi gitu kan udah bisa aja gitu namanya zaman sekarang gitu bisa mengalahkan segala cara untuk kayak gitu tapi ya harus disekat dari awal harus emang ditegasin dari awal kalau emang mau perlu ya datang ke sini ambil ya kita lihat lah gitu emang benar-benar membutuhkan apa enggak. Bang Bayu, Bang Yo, hari ini ada kegiatan apa nih Bang? Bang Yo Bang Baim, Bang Yo, Berdua lah. saya itu dan mulai kemarin itu lagi buat mencoba buat ya rumah makan gratis namanya itu silakan gratis. Di sini itu saya sama Gio sama istrinya Dewi kita itu kerjasamanya membuat rumah makan gratis. Dibilang mudah enggak karena butuh niat karena nggak mau juga cuman bikin doang habis itu hilang gitu aja. Jadi di sini agak meetingnya agak panjang sama Gio karena dia tahu produksi harganya berapa satuannya kerjanya seperti apa sistemnya karena Gio itu base-nya adalah catering. Nah catering itu dia itu sudah mulai dari jam 4 pagi habis itu bersih jam 7 mulai masak lagi bersih lagi jam 5 masak lagi dia itu sistemnya sudah tahu. Nah makanya saya sama Gio itu kayak memplanningkan ini tuh kemampuan dia dan insya Allah juga kemauan kita yuk kita bikin rumah makan gratis yuk. Kadang-kadang kita dari dulu mikirnya ini ya bikin restoran tuh untungnya berapa terus ya sekarang berapa. kebalikan kita nggak perlu mikirin untung tapi ya manfaatnya Amin. Tapi dalam rangka apa sih Kak gitu bikin rumah makan gratis?
rangka. Dalam rangka. Sebenarnya nggak ada dalam rangka sih. Kau ini kadang-kadang pertanyaannya Nggak ada rangka. Nggak ada rangka, ini juga kebetulan banget sih. Jadi gue sekeluarga sama anak-anak semua kebetulan datang waktu itu jengukin Kenzo karena emang belum jenguk waktu itu kan. Terus pas mau balik, Gio jangan balik dulu, gue ada pengen ngobrol nih katanya. Jadi Dia juga nggak tahu mau ngomong apa. nggak tahu mau ngomong apa karena dia lagi. Itu berapa lama yang lalu ya? 2-3 minggu ya? Iyalah 3 minggu yang lalu doang tuh. Nah akhirnya gue tungguin lah gitu kan, dia beres kerjaannya, ngobrol, gue pengen bikin rumah makan gratis nih katanya. Di mana? Tuh deket katanya gitu, yuk kita lihat yuk, ntar buat ininya buat itunya katanya gitu. Lu bisa nggak pegang ininya, manajemen produksinya? Gue bilang ya udah, gue sama istri gue kan emang di catering, gue bilang gitu. Ya udah lu support ininya, gue yang support manajemennya, yuk kita jalan bareng-bareng yuk gitu. Proyek ini mau diadain terus gitu apa mungkin kan dari kemarin ya juga tuh seperti apa? Dia ada, makanya pertama saya juga ngomong sama Gio, harus kita kapan deh Gio ya? Awalnya itu Tanggal berapa ya? 8. 8. Tanggal 8. Jadi kalau Dewi ini yang mengerti soal uang segala Iya, dia tuh lebih gimana, Bro? Ke ini sih ke bahan bakunya, ke ininya, ke kayak misalnya kita Cara ngirimnya gimana? ya, cara ngirimnya, cara packingnya, packing yang bagus tuh gimana supaya cepet dan lain sebagainya lah. Kayak misalnya buat masak 50 tuh butuh ininya berapa kilo, ininya berapa kilo, butuh 100 tuh berapa kilo. Nah istri yang pegang deh. Kalau balik ke pertanyaannya sampai kapan ya, sampai selama-lamanya maunya. Jadi ekspornya itu mereka. Nah pas kemarin itu kita gagal gara-gara kita terlalu idealis. Kita maunya itu jam 12 sekitar berapa pack, waktu banyak ya, habis itu jam 5 berapa pack. Pas dihitung bukannya gimana kita kan maunya panjang ya, itu lumayan tinggi, bulannya tinggi banget. Jadi saya bilang sama mereka, kita jangan sampai kita cuma begini doang, sebulan 2 bulan hilang. Dengan kita menurunkan jumlahnya Pada awalan ya. Kita lihat dulu nih gimana ya orang ininya, nanti juga akan terbentuk sendiri. Maunya sih nggak di sini aja, maunya ke semuanya, dan ini kan maunya bisa terus ya Sampai terus-terusan deh. terus-terusan. Sampai terus-terusan. Untuk menunya sendiri ada request dari Bapak M gitu nggak sih atau gimana? Nah, menariknya dari rumah makan gratis silakan makan gratis ini, menu yang dimakan sama mereka adalah menu yang dimakan sama saya. Jadi di kantor saya nanti kalian lihat ya, ini menunya sama persis apa yang dimakan sama orang kantor saya sama saya. Jadi perbedaannya sama sekali nggak ada. Jadi ya itu menarik, jadi tidak bukan kita buat asal-asal ya. Iya, beda-bedain gitu yang asli sama ini gitu. Rasanya biasa, rasanya kurang apa. Kalau saya kan harus makan enak. Saya maunya sama dia, gue harus makan enak ya. Hari ini udah sama seperti apa yang mereka makan. Nanti boleh cobain. Nanti boleh coba. Udah dibikinin. Udah. Target utama dari makan gratis ini tuh siapa aja sih sebenarnya? Udah jawab aduh udah. Target makannya ya yang pasti yang paling memerlukan lah, paling memerlukan yang kebetulan lewat sini atau tahu informasi mengenai rumah makan gratis ini. Seperti kemarin kita ada beberapa ya semacam survei kecil-kecilan deh gitu ya, survei kecil-kecilan. Ternyata yang paling banyak datang lewat itu ojol. Yang kedua itu yang paling banyak lewat itu kurir online. Terus baru sisanya itu pedagang-pedagang sekeliling kayak tukang sayur, tukang es doger dan petugas kebersihan daerah-daerah sini, kurang lebih begitu. Jadi saya itu sering kalau misalkan saya di jalanan ya, habis itu kita ngobrol sama siapapun itu orang yang bawah. Dia kalau yang kerja itu jarang sekali makan, dia cuma makannya seadanya. Dan kalau dikasih sama orang tuh senangnya minta ampun. Buat dia itu 8.000, 5.000, 15.000 untuk dia cut per harinya itu, dia itu berguna banget buat keluarganya. Itu yang saya rasain kenapa saya harus buat rumah makan gratis ini. Sedikit yang kita kasih itu banyak manfaat buat dia, dan saya juga mau bilang sama kalian semua, kita itu tidak akan bergerak sih kalau misalkan kita mau puasa Senin Kamis atau kita buat makan seperti ini kalau fadilahnya itu nggak ada. Jadi Senin Kamis itu kalau dipaksain, lu puasa dong Senin Kamis. Kalau misalnya nggak tahu manfaatnya, dia nggak akan ngelakuin apa-apa. Tapi ketika dia tahu kalau puasa Senin Kamis itu, lu itu nggak perlu minta apa-apa karena Allah itu tahu apa yang paling kita mau. Jadi diam aja, lakuin aja, pasti dia lakuin.
Sama seperti ini, saya kenapa buat seperti ini karena saya pernah dengar pas waktu di Mekah dulu ya, orang lagi puasa, ketika kita ngasih makanan ke orang itu, pahala dia di hari itu semuanya di sebagian itu hampir sama dikasihkan ke kita. Jadi bayangin kalau misalkan kita bisa menafkahi berapa orang ini ya, yang dia itu menafkahi keluarganya semuanya. Saya punya niatan sama Gio sama Dewi juga, sama teman-teman di sini yang udah bekerja keras ya. Mudah-mudahan pahalanya ngalir juga kita ya. Amin. Jadi kalau nggak ada itunya kan malah jadi kayak teknis aja ya. Mau buka ini, mau ya mungkin ya mau memperlihatkan ke orang-orang gue udah buka nih, gue dapat nih, itu mana gitu. Kalau kita lebih ke arah apa sih manfaatnya buat kita, apa sih manfaatnya buat kehidupan kelak nanti.